Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Jihao uap naik dari daerah rawa sementara aliran cahaya melayang setinggi 100 meter, kemudian dihalau oleh angin sepoi-sepoi. Crow berdiri di dahan pohon yang telah layu sejak lama, dengan waspada melihat sekeliling dengan sepasang matanya yang menyipit sambil terus-menerus mengeluarkan kilauan api dari paruhnya. Bulunya sedikit terangkat, seolah-olah dia sedang bersiap untuk melancarkan serangan kapan saja. Dibandingkan dengan Crow, yang lebih waspada, Man-Man tampak jauh lebih santai. Wajahnya tertutup lumpur saat dia berbaring di samping api unggun dengan matanya menyipit dan tertuju pada beberapa bola lumpur di dalam api. Jihao mengajarinya memanggang ayam seperti ini. Baru saja, Tuan Gagak berburu beberapa burung dari daerah rawa, dan Man-Man dengan bersemangat membuat bola lumpur ini. Zhu Rongbao membawa tombak panjang dan berjalan dengan langkah besar, saat tiga raja penyihir keluarga Zhu Rong buru-buru melangkah dan berkata, "Saudaraku." Zhu Rongbao mengangguk kepada beberapa raja penyihir dan tanpa daya melirik Man-Man, yang terbaring di samping api unggun seperti kucing lapar. Dia kemudian berjalan ke Shaoxi, yang duduk di samping api unggun, lalu menangkupkan tangannya dan membungkuk sedikit padanya. Shaoxi, ada 13 desa skala berbeda di depan, dalam radius 500 mil, dengan populasi dari ribuan hingga puluhan ribu. Orang-orang itu biasa-biasa saja. Sebelum dia selesai, lumpur di rawa terdekat tiba-tiba menggeliat, dan berikutnya, cacing besar seperti cacing tanah, seluruhnya biru, menukik dari lumpur. Ia membuka mulutnya yang bau parah dan meraung ke arah Zhu Rongbao, siap menelannya utuh. Zhu Rongbao mengangkat tombaknya dan bersiap untuk melawan, tetapi Tuan Gagak berayun bersama dengan api yang mengamuk, sedikit membalik sepasang sayapnya yang seperti pisau dan memotong cacing raksasa ini menjadi puluhan bagian. Bercakar beberapa kali, Crow dengan bangga bergegas ke tubuh hangat yang hancur dan mengobrak-abrik 8 roh dan biru tua seukuran kepalan tangan. Tuan Gagak meraih satu roh dan dengan cakarnya, mengamatinya dengan cermat, lalu dengan kecewa menggelengkan kepalanya dan secara acak membuang roh dan jika dan itu bersifat api, itu akan sangat bermanfaat bagi Crow, tapi roh dan dengan sifat air tidak berbeda dengan racun bagi Crow, jika dia memakan roh itu dan, dia mungkin akan dirugikan parah, atau paling banter tidak mendapatkan manfaat. Shaoxi tersenyum mengambil ke-8 roh dan, lalu berkata kepada Tuan Crow, hal-hal ini akan sangat berharga jika kita membawanya kembali ke kota Puban. Tuan Gagak, karena kita telah menemukan roh air dan di dunia ini, kita pasti bisa menemukan roh api dan juga. Hanya saja kami belum cukup beruntung dan belum menemukannya. Zhu Rongbao juga mengangguk kecewa dan berkata, itu benar. Area rawa berdarah ini memiliki terlalu banyak tenaga air. Tiga raja penyihir keluarga Zhu Rong juga menggelengkan kepala. Mereka berada di daerah rawa sekarang, jadi lumpur dan air bisa terlihat di mana-mana. Tapi bahkan tidak ada sedikit pun hijau. Hanya Man-Man yang tidak peduli berada di lingkungan yang buruk seperti itu. Selain dia, Tuan Gagak, Zhu Rongbao, dan tiga raja penyihir semuanya merasa bahwa tempat ini sangat mengerikan. Kami tidak cukup beruntung. Shaoxi menyipitkan matanya, dengan aliran cahaya berkilau di mata itu. Dia mengulurkan tangannya dan dengan hati-hati menggenggam udara. Di antara jari-jarinya, cahaya abu-abu putih-putih berkilauan. Saat dia menggerakkan jari-jarinya, benang putih yang sangat tipis tiba-tiba menyala di udara. Benang putih ini melayang di udara seperti benang laba-laba. Di udara daerah rawa ini, kusut bersama. Di bawah cahaya abu-abu putih yang dilepaskan dari tangan Shaoxi, orang dapat mengamati bahwa seluruh rawa diselimuti oleh benang putih kusut ini. Setiap benang putih mewakili orang lokal yang tinggal di daerah ini. Mereka telah berada di daerah rawa ini berkali-kali. Oleh karena itu, mereka meninggalkan jejak mereka di sini, bahkan jika sudah lama sejak mereka datang ke sini. Selama mereka masih hidup, benang putih itu tidak akan hilang. Setelah Siming menghadiahkan Shaoxi kekuatannya, kekuatan sihirnya meningkat pesat. Dia sudah mampu melancarkan serangan melalui jejak yang ditinggalkan oleh makhluk cerdas. Banyak orang tinggal di daerah rawa ini. Shaoxi menjentikkan benang putih dengan jarinya.
Seketika, api abu-abu putih menyala dari benang. Cahaya berapi-api redup menyebar, berubah menjadi layar cahaya kecil yang menunjukkan wajah seorang anak laki-laki berkulit biru muda yang memiliki wajah halus. Shaoxi mengucapkan mantra dengan suara rendah sementara 10 jarinya melepaskan banyak simbol mantra berbentuk aneh di sekitar wajah pemuda ini satu demi satu. Awan gelap yang membawa jejak guntur diam-diam muncul dari udara, tetapi indera kekuatan yang dilepaskan dari Shaoxi setipis dan tidak masuk akal seperti Taixi. Oleh karena itu, awan gelap melayang di udara dengan petir yang menyilaukan di dalamnya untuk beberapa saat tetapi gagal menemukan keberadaan Shaoxi. Setelah sekitar 1/4 jam, awan gelap ini akhirnya menghilang. Pertama, kita harus belajar menggunakan bahasa dan karakter masyarakat lokal ini. Maka kita harus menemukan Jihao sesegera mungkin, kata Shaoxi dengan suara rendah, kita harus bersama, kita lebih aman dengan cara itu. Tetapi dunia ini begitu besar, sehingga kita sekarang lebih dari 100 juta mil jauhnya satu sama lain. Kita butuh keberuntungan untuk menemukan Jihao. Merajut alisnya, Shaoxi melanjutkan dengan lembut, pernahkah kamu memperhatikan? Sejak kita memasuki dunia ini, tidak hanya kekuatan kita yang ditekan oleh dunia ini, keberuntungan kita juga ditekan. Oleh karena itu, dalam beberapa hari ini, tidak ada yang boleh melakukan gerakan sembrono. Jika tidak, kita mungkin mendapat masalah. Namun demikian, saya telah menemukan beberapa hal dalam beberapa hari ini. Misalnya, saya masih bisa mencuri keberuntungan penduduk lokal di dunia ini dan menjadikannya milik kita. Selama kita beruntung, kita bisa melakukan apa saja dengan mudah dan lancar. Zhu Rongbao dan 3 raja penyihir memandang Shaoxi dengan kagum dan penghormatan. Kekuatan Weal dan Woe, atau bisa menyebutnya kekuatan takdir, ini adalah salah satu dari sedikit kekuatan paling misterius dan magis. Shaoxi memiliki kekuatan ini, yang membuat Zhu Rongbao dan saudara-saudaranya cukup cemburu. Sementara itu, mereka diam-diam mengucapkan selamat kepada diri mereka sendiri, karena Shaoxi ada di pihak mereka. Shaoxi mengucapkan mantra, setelah itu, wajah anak laki-laki itu di layar cahaya kecil itu menjadi kabur. Aliran tipis cahaya terbang ke arah Shaoxi melalui benang putih itu, yang merupakan keberuntungan anak laki-laki itu. Selanjutnya, semakin banyak aliran cahaya putih mengalir melalui benang, yang merupakan keberuntungan kerabat langsung bocah itu. Setelah 10 menit, keberuntungan yang mengalir melalui benang setebal aliran air, karena keberuntungan semua anggota klan anak laki-laki itu mulai mengalir juga. Setelah 1/4 jam, keberuntungan yang mengalir melalui benang putih telah menjadi sungai setebal 1 kaki. Keberuntungan semua teman anak laki-laki dari klan lain ini mulai mengalir ke arah Shaoxi karena takdir. 1 jam kemudian, keberuntungan semua penduduk setempat yang tinggal di daerah rawa ini berkumpul menuju Shaoxi, yang sudah terlihat seperti sungai selebar 100 meter. Shaoxi memperluas efek kekuatannya ke semua orang lokal yang tinggal di seluruh area rawa ini dari 1 orang. Kekuatan takdir yang dimiliki olehnya benar-benar menakjubkan dan menakutkan. Shaoxi terus-menerus mengubah gerakan tangannya. Akibatnya, banyak simbol mantra putih tanpa henti terbang ke Men-Men, Zhu Rongbao, 3 raja magus, dan tubuhnya sendiri. Mereka semua merasa tubuh mereka sepertinya tiba-tiba menjadi lebih terang. Saat mereka ditekan oleh dunia ini, mereka hanya bisa melepaskan kurang dari 10% kekuatan mereka. Tapi sekarang, mereka bisa melepaskan setengah kecil dari kekuatan mereka. Tidak hanya itu, semua orang sekarang merasa bahwa mereka jauh lebih dekat dengan dunia ini. Sebelumnya, dunia ini membuat mereka merasa aneh dan dingin. Tapi sekarang, dunia ini berubah menjadi lebih hangat bagi mereka, bahkan seperti lengan ibu. Setelah 2 jam, tidak ada lagi keberuntungan yang terbang lagi. Shaoxi tersenyum, secara acak menunjuk ke suatu arah dan berkata, dengan cara ini, Jihao pasti ke arah ini. Jihao meninggalkan hutan sunyi dan menyingkirkan sekelompok roh suci yang mengejarnya. Di padang rumput di luar hutan, sejumlah besar jenis hijau dan orang-orang jenis air tinggal di sana. Orang-orang itu lebih beradab daripada penduduk setempat yang tinggal di hutan. Sementara penduduk setempat yang tinggal di hutan masih memakan hutan itu sendiri, orang-orang yang tinggal di padang rumput telah menciptakan banyak lahan pertanian dan menciptakan peradaban pertanian.
Dengan panen yang melimpah dan stabil serta lahan pertanian subur yang tidak bisa diambil, orang-orang yang tinggal di padang rumput ini membangun tempat tinggal satu demi satu. Ji Hao melakukan perjalanan melintasi padang rumput sambil mengumpulkan informasi. Dia menemukan bahwa orang-orang yang tinggal di padang rumput secara kasar telah membentuk sebuah negara, dengan struktur kekuasaan federasi kota. Setiap tempat tinggal memiliki pasukannya sendiri, dan tentara khusus memungkinkan orang-orang yang tinggal di padang rumput ini keuntungan besar dalam konflik melawan klan yang tinggal di hutan. Kehadiran tentara khusus membuat perang antara orang-orang yang tinggal di tempat tinggal yang berbeda menjadi lebih berdarah dan meningkatkan tingkat kematian juga. Sementara itu, senjata mereka tumbuh lebih kuat dan dengan kualitas yang lebih tinggi, karena semua jenis teknik senjata juga tumbuh lebih maju. Ji Hao menyelinap ke setidaknya 100 pabrik senjata dalam perjalanannya, mempelajari banyak teknik pembuatan senjata lokal rahasia, seperti sihir tumbuh alami, jenis hijau, teknik memalu gelombang, jenis air. Teknik khusus dan unik ini agak menarik, dan senjata yang dibuat dengan teknik ini semuanya memiliki spesialisasinya sendiri. Ji Hao mengintegrasikan apa yang dia pelajari dari orang-orang setempat ini dan memperoleh peningkatan besar pada keterampilan membuat senjatanya. Di antara semua teknik lokal, sihir tumbuh alami, jenis hijau adalah yang paling ajaib, bahkan mirip dengan kekuatan Dao alami. Di kota-kota orang jenis hijau, semua senjata dan baju besi kelas atas tumbuh secara alami dari tanaman yang berbeda, dan selama proses pertumbuhan, pengrajin jenis hijau akan timbul semua jenis simbol mantra dan formasi sihir pada buah tanaman, tumbuh senjata, ini. Hal ini memungkinkan tanaman tersebut untuk menghasilkan senjata dan baju besi kelas tinggi. Ji Hao diam-diam mempelajari sihir tumbuh alami dan memperoleh benih tanaman dalam jumlah besar. Dia bersiap untuk menanam benih-benih ini di wilayah Gunung Yao. Setelah dia kembali ke dunia besar ditambahkan dengan teknik kerajinan alat rahasia yang dia pelajari dari Po, bahkan dia tidak tahu apa yang sebenarnya akan tumbuh. Ji Hao juga melihat banyak utusan roh suci di padang rumput. Roh-roh suci itu telah bergegas dengan tergesa-gesa, menyebarkan berita tentang munculnya monster luar angkasa kepada semua orang, memaksa para pemimpin semua kota untuk mengumpulkan pasukan mereka dan bersiap untuk perang. Namun, meskipun suasana utama dunia ini tampak gelisah dan suka berperang, para pemimpin kota di padang rumput jelas tidak sejujur tetua klan di hutan. Setelah utusan Roh Kudus meninggalkan kota mereka, mereka segera mengumpulkan pasukan mereka dan memulai pertempuran intensif melawan musuh bebuyutan mereka. Karena munculnya monster luar angkasa, para pemimpin kota ini telah menemukan alasan yang sempurna untuk menutupi pembantaian yang telah mereka lakukan dan akan mereka lakukan. Semua kesalahan akan jatuh pada monster luar angkasa itu. Semua kota berskala berbeda di padang rumput dengan cepat jatuh ke dalam pertarungan yang berantakan. Saat mereka bertarung satu sama lain, Ji Hao mengambil kesempatan untuk mendapatkan beberapa keuntungan. Dia tidak hanya mencuri metode kultivasi rahasia, teknik pembuatan senjata, dan pengetahuan berharga lainnya dari kota-kota di padang rumput, tetapi juga menyelinap ke gudang banyak kota dan mencuri banyak bahan berharga itu, seperti roh langka dan. Adapun berapa tepatnya nilai bahan-bahan ini, Ji Hao tidak tahu sampai akhir. Tapi dia memperkirakan kira-kira bahwa jika dia menukar semua roh dans yang dia curi menjadi koin giok di kota Puban, dia mungkin bisa membeli seluruh tanah sebagai wilayah barunya yang akan 2 kali lebih besar dari wilayah Gunung Yao. Penghasilannya mungkin sangat besar jika seseorang memasuki dunia yang sama sekali baru dan membuka gurun, mencari harta karun di dalamnya. Bepergian tanpa tergesa-gesa selama sekitar sebulan, Ji Hao meninggalkan padang rumput yang tampaknya tak terbatas. Untuk pertama kalinya, Ji Hao melihat kota-kota di dunia ini. Kota-kota ini ditempa dari batu raksasa dan besi cair, dengan segala macam fasilitas pertahanan. Jalan-jalan di kota-kota bersilangan seperti papan catur, sementara lahan pertanian yang luas dengan jalan setapak bersilang, mengelilingi kota-kota. Kota-kota ini tidak bisa dibandingkan dengan kota Gunung Yao. Dalam banyak aspek, kota-kota di dunia ini tampak sederhana dan kasar. Namun, kota-kota ini dan jalan-jalan lebar yang menghubungkan mereka, dan karavan yang bepergian di jalan-jalan ini menunjukkan sistem pemerintahan yang stabil. Ji Hao berjalan melewati beberapa kota, diam-diam menangkap beberapa orang dan menyiksa beberapa informasi.
Dia menemukan bahwa konsep negara telah terbentuk di dunia ini seperti yang dia pikirkan. Tidak seperti kota-kota di padang rumput, di daerah yang luas ini, beberapa ras besar, seperti jenis hijau, jenis air, jenis api, jenis bumi dan emas, telah membangun lebih dari 100 negara berukuran berbeda. Populasi negara-negara ini bervariasi dari 10 juta hingga 1 miliar. Didorong oleh roh-roh kudus yang disembah oleh masing-masing negara, perang antara negara-negara ini tidak pernah berhenti. Pada dasarnya, perang akan dimulai setiap hari, dan lebih dari 100 negara ini tidak pernah memiliki hari damai. Dibandingkan dengan kota-kota di padang rumput, sistem negara-negara ini jauh lebih maju. Sistem keadaan yang stabil memungkinkan kekuatan setiap ras dikumpulkan lebih erat, dan peradaban juga telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Dengan kata lain, senjata yang digunakan oleh para prajurit negara-negara ini lebih tajam dan lebih kuat, baju besi mereka lebih kokoh dan dengan kekuatan pertahanan yang lebih besar. Ji Hao melihat beberapa senjata berbentuk aneh dan berskala besar dengan matanya sendiri. Kekuatan yang dimiliki oleh beberapa senjata ekstra besar bahkan membuat kulit kepala Ji Hao mati rasa. Tidak seperti penduduk lokal yang tinggal di hutan dan padang rumput yang hanya memiliki roh kudus turun sesekali, negara-negara dengan skala berbeda ini memiliki semua roh kudus yang tinggal di negara-negara sepanjang tahun. Beberapa negara kelas atas dengan populasi lebih dari 10 miliar memiliki roh suci sebagai raja mereka. Pada awalnya, Ji Hao tidak menyadari fakta ini, tidak sampai dia menyelinap ke kas nasional dan mencoba mencuri sesuatu tetapi akhirnya dipukuli oleh raja dan beberapa menteri senior negara itu. Hanya dengan beberapa upaya padat Ji Hao akhirnya berhasil melarikan diri. Bahan berharga dan langka ditumpuk di perbendaharaan alam seperti gunung, Ji Hao hanya berhasil mengambil 3 kotak roh dan berkualitas tinggi sebelum dia ditemukan, lalu dipukuli. Ji Hao tidak ingin menyerah begitu saja. Sebaliknya, dia berlama-lama di sekitar ibu kota negara itu beberapa hari ini, berpikir untuk menemukan kesempatan untuk mengosongkan perbendaharaan alami. Yang mengejutkan Ji Hao adalah bahwa raja negara ini mengklaim bahwa itu adalah menteri senior negara tetangga yang masuk ke kas nasional malam itu, bukan Ji Hao. Setelah serangkaian surat resmi, kedua negara ini mengerahkan jutaan dan jutaan prajurit ke perbatasan dan memulai pertempuran besar. Di garis depan sepanjang hampir 10.000 mil itu, jutaan prajurit telah bertarung, dan konflik dengan skala berbeda terjadi sepanjang waktu. Dalam beberapa hari pertama, kedua negara melancarkan serangkaian serangan eksplorasi, setelah itu, perang habis-habisan akhirnya pecah. Ji Hao bersembunyi di gunung di perbatasan antara kedua negara dan menyaksikan para pejuang dari kedua negara bertarung dengan gila-gilaan seperti semut gila dengan kejutan yang luar biasa. Orang-orang ini berasal dari jenis bumi dan emas karenanya, semua jenis senjata skala besar yang kuat dikirim ke medan perang. Setiap hari, puluhan ribu prajurit akan dihancurkan. 5 hari setelah pecahnya perang, Ji Hao akhirnya menyadari sesuatu di medan perang yang sepertinya salah. Betapa menakjubkannya, Ji Hao duduk di puncak gunung dengan tas awan mengambang di sampingnya. Bola kabut dengan radius ratusan meter mengelilinginya, dan di dalam kabut itu ada 5 gerbang berwarna berbeda. Tas awan ini dibuat oleh Xuan Du sendiri. Ketika dipicu sepenuhnya, kabut yang dilepaskan darinya dapat menghalangi semua cahaya di dalam area yang memiliki radius puluhan ribu mil. Bahkan kekuatan roh tidak bisa menembus kabut. Ditambah dengan formasi sihir pembalikan 5 elemen yang dibuat oleh Ji Hao sendiri, tidak ada yang menemukan jejak Ji Hao, meskipun dia duduk tepat di puncak gunung dengan prajurit yang tak terhitung jumlahnya dari negara pedang emas dan negara patung batu berjalan di sekitarnya. Negara pedang emas dan negara patung batu adalah dua negara orang jenis emas dan orang jenis bumi yang telah bertarung secara intensif satu sama lain. Di tanah, ribuan bendera pertempuran berkibar. Pisau tajam dicat di setiap bendera negara pedang emas, sedangkan bendera negara patung batu memiliki patung batu berukir kasar yang dicat di atasnya. Bendera pertempuran telah berkibar, bersamaan dengan itu, sekelompok besar prajurit bertempur dengan semua kekuatan mereka, mengabaikan keselamatan mereka sendiri. Tanah diwarnai merah oleh darah para prajurit yang berasal dari kedua negara ini. Darah prajurit jenis emas berwarna putih perak, mengandung jejak kekuatan yang dingin. Di sisi lain, darah orang-orang yang berjenis bumi berwarna kaki pucat. Melihat ke bawah dari puncak gunung, area besar noda darah.
Yang menarik bisa dilihat di mana-mana. Apa yang Ji Hao temukan tidak benar di medan perang ini adalah bahwa seseorang telah menyiapkan semacam formasi sihir aneh sebelumnya, dan formasi sihir tanpa henti melahap darah roh dari para prajurit yang jatuh itu. Tujuan perang antara kedua negara ini sepertinya tidak sederhana. Itu mungkin diputuskan oleh para pemimpin kedua negara, atau beberapa pihak ketiga telah melangkah ke dalamnya. Diikuti oleh suara dengungan yang dalam, pemandangan hebat yang ditunggu-tunggu Ji Hao muncul. Patung batu setinggi 3.000 meter perlahan melayang ke langit. Patung batu ini seluruhnya bersinar dengan cahaya kuning terang, dengan puluhan prajurit negara patung batu berdiri di atasnya, memanipulasinya untuk membantai musuh mereka. Patung batu itu hanya mengayunkan tangannya, tetapi setelah itu, duri yang tak terhitung jumlahnya tertusuk keluar dari tanah. Patung batu itu sangat kuat, dan jangkauan serangan setiap gelombang duri tanah radius lebih dari 100 mil. Dalam kisaran ini, sejumlah besar prajurit Gold Blade Country ditusuk ke dalam wajan, dan beberapa bahkan hancur berkeping-keping. Dalam sekejap mata, setidaknya lebih dari 1 juta prajurit Golden Blade Country terbunuh. Prajurit negara patung batu bersorak keras sambil melambaikan senjata mereka. Tepat setelah itu, mereka berbaris ke negara pedang emas mengikuti di belakang patung batu yang mengambang di langit. Aliran cahaya yang dingin dan menusuk mata menyilaukan dari Golden Blade Country. Bersamaan dengan itu, sebuah kapal menjulang sepanjang 3 km merobek awan dan berdesir. Papan kapal di setiap sisi kapal yang seluruhnya emas ini diiris, memperlihatkan moncong seukuran kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya. Suara resleting yang aneh dan melengking langsung memenuhi telinga semua orang. Selain suara resleting bernada tinggi yang hampir bisa merobek gendang telinga ini, sepertinya tidak ada suara lain di dunia yang terdengar sama sekali. Roda gila-bila seukuran kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya keluar dari moncong di kapal yang menjulang tinggi. Roda gila-bila logam yang hampir transparan itu berkilau terang di bawah sinar matahari. Tepi bilahnya tertutup tebal dengan simbol mantra kecil yang berkilauan sementara setiap roda gila-bila berputar dengan cepat. Setiap detik, roda gila-bila setidaknya bisa berputar ratusan ribu kali. Roda gila ini harus sangat tajam. Ji Hao berdiri dengan sangat terkejut. Dia menutupi kapal yang menjulang tinggi ini dengan kekuatan rohnya dan menemukan bahwa barusan, setidaknya 1 miliar roda gila-bila dilepaskan dari kapal menara logam ini. Setiap roda gila-bila memiliki setidaknya 100.000 simbol mantra yang timbul di atasnya. Dalam hal kualitas, roda gila ini semuanya bisa disebutkan dalam nafas yang sama dengan harta sihir yang diwariskan tingkat Magus King. Roda gila-bila ini dimotivasi oleh kekuatan aneh yang memungkinkan mereka berputar ratusan ribu kali setiap detik. Frekuensi pemintalan yang tinggi ini membuat mematikan roda gila ini sangat menakutkan dan hebat. Di dalam area dengan radius 100 mil, hanya cahaya dingin yang menyilaukan yang dapat dilihat saat roda gila lebih dari 1 miliar bila itu merobek semua makhluk hidup menjadi berkeping-keping. Sejumlah besar prajurit negara patung batu tercabik-cabik, lalu diledakkan menjadi kabut darah. Roda gila-bila yang bersinar berwarna-warni itu menyelimuti patung batu raksasa seperti badai, bersama dengan suara melengking. Permukaan patung batu itu sekarang bersinar dengan lapisan cahaya setebal 30 meter, yang dipotong dengan keras oleh roda gila yang tak terhitung jumlahnya. Setiap roda gila meninggalkan tebasan besar pada lapisan cahaya itu. Patung batu itu kemudian ditutupi oleh kilau api yang dihasilkan oleh gesekan, sementara suara gemuruh bahkan membuat Ji Hao, yang berdiri di samping dan menyaksikan semua ini, merasa pusing. Harta karun yang bagus, harta yang benar-benar luar biasa. Ji Hao memandangi kapal yang menjulang tinggi ini dengan kaget. Kapal ini dirancang dengan indah dan sangat kuat. Roda gila itu tidak bisa mengancam nyawa makhluk tingkat Magus King. Paling-paling, roda gila-bila ini bisa memotong kulit Raja Magus terbuka, tetapi akan sangat sulit bagi mereka untuk memotong otot-otot Raja Magus. Namun, bagi prajurit tingkat senior, yang merupakan kekuatan tulang punggung aliansi klan manusia, kapal ini adalah mesin pembunuh yang merusak. Menghadapi kapal menara yang sangat kuat ini, bahkan pasukan elit dengan sejuta penyihir senior akan dimusnahkan dalam rentang waktu singkat, jika mereka tanpa formasi sihir pertahanan skala besar yang sama kuatnya. Semata-mata dalam hal efisiensi pembunuhan, kapal yang menjulang tinggi ini mungkin bahkan lebih kuat daripada menara ilahi non-manusia.
Saya harus membawa kertas desain dan metode pembuatan kapal ini kembali ke Istana Majus. Menatap kapal yang menjulang tinggi ini, Ji Hao berpikir dengan hati-hati. Jika dia bisa mengembalikan kapal raksasa ini secara keseluruhan, Kaisar Sun setidaknya akan memperluas wilayahnya sebesar 50%, bukan? Kapal ini adalah harta karun asli yang dapat mengubah perbedaan kekuatan antara umat manusia dan non-manusia dalam aspek senjata skala besar. Jika dia benar-benar bisa membawanya kembali, itu akan menjadi kontribusi yang besar. Menekan tangannya di atas tas awan, Ji Hao menyipitkan matanya dan melihat ke kapal menjulang tinggi ini, yang jaraknya 100 mil, sambil mempertimbangkan bagaimana dia harus mendapatkan kapal ini. Kapal logam memulai pertarungan hebat melawan patung batu di udara. Kapal menyerang saat patung itu bertahan, tanpa tanda-tanda berhenti. Di medan perang di bawah, tidak ada satu prajurit pun yang tersisa hidup, dan dalam area radius 300 mil, semua prajurit dari kedua negara terbunuh oleh kapal dan patung. Bahkan tubuh yang lengkap tidak bisa dilihat. Di tanah, Ji Hao memperhatikan bahwa formasi sihir sekarang basah kuyup dengan darah, dan rasa kekuatan yang samar dan aneh menyebar. Dengan pertimbangan keamanan, Ji Hao tanpa sadar mundur puluhan mil, menjauh dari jangkauan efektif formasi sihir ini. Namun, ketika Ji Hao mundur, orang lain langsung menabrak. Sementara Ji Hao mundur, siluet Phoenix berwarna cian melesat dari kejauhan. Bersamaan dengan itu, seorang pemuda jangkung dan langsing dan tampan bergegas ke medan perang. Setelah itu, dia melihat sekeliling sebentar, lalu matanya tiba-tiba bersinar saat dia berlari menuju kapal logam, memunculkan embusan angin yang ganas. Tidak pernah berpikir bahwa aku bisa menemukan harta karun yang begitu bagus di tempat ini. Itu milikku, harta karun Kyongsong Ki sekarang. Sudut mulut Ji Hao bergerak-gerak, lalu dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Kyongsang Ki, dia adalah pangeran dari keluarga Kyongsang. Keluarga Kyongsang adalah klan Gurun Timur, dan cabang keturunan kaisar manusia kuno, Wang Shaohao. Ji Hao melihat Kyongsang Ki berdiri di belakang Zhurong Tianming sekali, yang berarti dia adalah salah satu pangeran yang bersedia mendukung Zhurong Tianming dengan kekuatan penuh. Karena dia adalah pendukung Zhurong Tianming, Ji Hao tidak tertarik untuk mengingatkannya akan bahayanya. Karena latar belakang keluarga mereka, sebagian besar pangeran di Midland telah menjalani kehidupan yang mewah. Mereka bisa memiliki apapun yang mereka inginkan, dan mereka semua sangat bangga. Kecuali Huaxulai, Lai Mountain Kang dan beberapa lainnya, Ji Hao tidak berpikir ada pangeran lain yang baik. Ji Hao dengan senang hati menggunakan Kyongsang Ki sebagai bidak catur, untuk melihat kemampuan lain apa yang dimiliki orang-orang setempat itu. Di bawah tanah, formasi sihir yang telah melahap darah roh jutaan prajurit lokal sekarang diaktifkan. Di tanah, cahaya kuning dengan cepat muncul, kemudian membentuk siluet gunung setinggi 999 ratusan meter. Begitu siluet gunung kuning muncul, medan gravitasi di udara tiba-tiba menjadi berat dan lengket. Penampilan Kyongsang Ki langsung berubah. Dia merasa gerakannya tiba-tiba menjadi sangat lambat, seolah-olah dia adalah cacing yang disegel dalam resin. Orang barbar yang bodoh, apa yang kamu lakukan? Kyongsang Ki terdengar seperti panik, tetapi tetap bangga dan sombong seperti biasa. Cara dia menyebut orang-orang lokal ini sama dengan bagaimana monster non-manusia itu menyebut umat manusia, orang barbar yang bodoh. Mendengar ini, Ji Hao mencibir. Cahaya dingin putih perak dipancarkan dari formasi sihir besar yang berputar. Cahaya itu menyusut tanpa henti dan segera mengembun menjadi pedang panjang yang sangat besar di setiap puncak 999 gunung. Penampilan sebenarnya dari formasi sihir ini akhirnya terungkap. 999 gunung besar, masing-masing dengan pedang panjang yang terbungkus kekuatan dingin yang tertancap di dalamnya. Pegunungan ini bergerak di sepanjang jalur aneh di tanah seperti makhluk hidup, sementara pedang panjang di atas gunung melepaskan aliran cahaya yang menusuk. Saat gunung-gunung itu bergerak terus-menerus, medan gravitasi di udara tumbuh semakin kuat. Kyongsang Ki masih bisa bergerak perlahan sebelumnya, tetapi ketika formasi sihir berubah, tubuhnya menjadi semakin berat sementara tekanan di sekitarnya semakin besar. Sebagai penyihir ilahi, dia benar-benar disegel di udara oleh medan gravitasi besar yang tak terlihat dan dinonaktifkan untuk bergerak. Tekanan mengerikan datang dari segala arah.
Udara di sekitar Qiong Sang Qi dengan cepat mengompres. Saat memutar, udara berubah menjadi kabut biru muda dari bentuk tak terlihat sebelumnya, dan akhirnya, dikompresi menjadi mat padat seperti es biru tua yang menutupi tubuh Qiong Sang Qi lapis demi lapis. Cahaya kuning berkilauan. Kekuatan bumi dunia ini berkumpul, bergabung dengan es biru tua dan kemudian dengan cepat membentuk simbol mantra berwarna kuning seukuran ibu jari. Ji Hao menghafal simbol mantra kuning ini. Selama beberapa hari ini, dia telah mempelajari cukup banyak metode kultivasi rahasia, dan untuk banyak simbol mantra kuning ini, dia telah melihat dalam metode kultivasi lokal rahasia itu. Simbol mantra ini masing-masing sesuai dengan segel, tekan, berat, gravitasi, dan beberapa jenis kekuatan lainnya. Tetapi orang-orang yang memasang formasi sihir besar ini sebagai jebakan, mereka jelas lebih kuat daripada orang-orang lokal yang dirampok oleh Ji Hao. Di antara simbol-simbol mantra kuning yang telah dilapisi di tubuh Qiong Sang Qi satu demi satu, beberapa lebih rumit dan Ji Hao belum pernah melihatnya. Ji Hao secara paksa menghafal simbol-simbol mantra itu, sehingga di masa depan, dia bisa mempelajarinya dan mengetahui misteri yang terkandung di dalamnya. Itu akan sangat membantu Ji Hao baginya untuk memahami hukum alam dunia ini dan mengetahui kekuatan di dunia ini. Qiong Sang Qi disegel di udara dan tidak bisa bergerak. Harga dirinya telah lama hilang, dan sekarang, dia berada dalam fang biru sambil menatap gerbang yang terbuka perlahan di geladak kapal yang menjulang besi. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengeluarkan suara mengoceh, mencoba meneriakkan sesuatu. Namun, mulutnya juga tertutup, dan meskipun suaranya bisa didengar, tidak ada yang bisa mengerti apa yang dia katakan. Dari kapal logam besar yang menjulang tinggi, puluhan penduduk setempat yang mengenakan jubah panjang kuning atau putih keperakan berjalan keluar. Murid Ji Hao langsung menyusut. Seperti yang dia pikirkan, ini adalah jebakan. Perang antara negara pedang emas dan negara patung batu ini hanyalah bagian dari jebakan ini. Prajurit lokal yang jatuh itu hanyalah persembahan darah untuk mengaktifkan formasi sihir yang hebat ini. Para pemimpin kedua negara sebenarnya bersembunyi di kapal logam. Jelas, mereka telah berkolusi satu sama lain bahkan sebelum perang dimulai. Namun demikian, baik Ji Hao dan Qiong Sang Qi adalah penyusup, tetapi Ji Hao dengan tenang tetap di samping dan menyaksikan semua ini sementara Qiong Sang Qi dengan sembrono menabrak seperti binatang buas yang bergegas ke dalam perangkap. Sekarang, dia sudah menjadi mangsa yang diburu. Monster luar angkasa. Seorang pria tua yang mengenakan jubah kuning dan mahkota di kepalanya terbang ke arah Qiong Sang Qi, meraih wajah Qiong Sang Qi, dengan paksa membuka mulutnya dan memeriksa giginya seolah-olah dia sedang memilih ternak di pasar. Dia kemudian berkata, haha, giginya tajam dan gigi pipih. Monster luar angkasa ini tidak hanya makan daging, tetapi mereka juga makan sayuran. Seorang pria parubaya yang juga mengenakan mahkota terbang ke Qiong Sang Qi juga. Dia mengulurkan tangannya ke sela-sela kaki Qiong Sang Qi, mencubit berat beberapa kali, lalu tertawa terbahak-bahak dan berkata, ini laki-laki, tapi, bendanya, agak kecil. Wajah Ji Hao bergerak-gerak saat menonton ini. Dia memahami pemikiran orang-orang setempat ini, mereka tidak sabar untuk mengetahui lebih banyak tentang apa yang disebut monster luar angkasa. Namun, Qiong Sang Qi yang malang memeriksakan giginya dan organ kelamin dicubit seperti binatang. Jika ini pernah menjadi berita, dia mungkin tidak akan pernah memiliki wajah untuk melihat siapapun di sisa hidupnya. Sekelompok pemimpin negara pedang emas dan negara patung batu mengelilingi Qiong Sang Qi dan dengan cepat menelanjanginya di udara, memperlihatkan tubuhnya di depan semua orang. Terlepas dari jenis kelaminnya, para pemimpin kedua negara ini dengan hati-hati membelai tubuh Qiong Sang Qi seolah-olah dia adalah sepotong harta karun yang tak tertandingi. Tubuh Qiong Sang Qi bergetar intens. Jelas, dia berjuang dengan semua kekuatannya. Dia menggeram dan meraung dengan mulut terbuka lebar, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa keluar dari kekuatan penyegelan formasi sihir besar di bawah. Seorang wanita cantik dari negara pedang emas mengeluarkan penusuk berbentuk aneh dan dengan keras menusuk lengan Qiong Sang Qi. Ding! Lapisan cahaya zamrud melintas di kulit Qiong Sang Qi yang memantulkan penusuk itu, dan bahkan tidak ada bekas samar yang tertinggal di kulit Qiong Sang Qi. Sungguh tubuh yang tangguh. Anak ini tidak begitu kuat, tapi tubuhnya bahkan 100 kali lebih tangguh dari benda-benda bumi ini. Wanita parubaya yang cantik itu tersentak kaget,
lalu berseru sambil melirik para pemimpin negara patung batu itu. Masyarakat setempat dari negara patung batu memiliki kekuatan dengan sifat bumi. Tubuh mereka sangat tangguh dan kuat, dan mereka terkenal dengan tubuh mereka yang tangguh dan kekuatan pertahanan yang hebat di antara semua ras. Namun, berdasarkan tingkat kekuatan yang sama, kondisi tubuh para pemimpin negara patung batu ini bahkan tidak sebaik 10% dari Gyeongsangki, dan kekuatan pertahanan tubuh Gyeongsangki 100 kali lebih besar daripada pemimpin manapun dari negara patung batu. Betapa menakutkannya itu. Sekelompok pemimpin lokal semuanya memiliki keringat dingin yang mengalir keluar dari dahi mereka saat mereka saling melirik. Dengan kaget, untungnya, kami menyergapnya dengan formasi besar. Jika tidak, kita akan menangkap masalah besar, gumam Raja Negara Pedang Emas. Monster luar angkasa ini bukanlah sesuatu yang bisa kita hadapi. Jika kaki tangannya datang mencarinya, negara kita mungkin akan dihancurkan. Kirim dia ke Tanah Suci sekarang. Raja Negara Patung Batu menggeram. Ji Hao melihat sekelompok pemimpin kedua negara menyalakan dupa. Kemudian, aliran asap samar naik langsung ke udara seperti anak panah, berubah menjadi mantra yang sangat tipis dan dengan cepat menghilang di langit. Mereka menghubungi Tanah Suci yang mereka sebutkan. Ji Hao berharap untuk melihat orang-orang dari Tanah Suci karena dia ingin tahu seperti apa kekuatan terkuat kelas atas di dunia ini. Setelah sekitar 1 jam, bola murni cahaya berkilauan turun dari langit. Bola cahaya yang menyilaukan tiba-tiba menyusut di depan kelompok pemimpin. Setelah itu, sosok seorang gadis muda yang sepenuhnya terkondensasi dari cahaya yang kuat muncul di hadapan kelompok pemimpin. Para pemimpin kedua negara itu semua membungkuk 90 derajat ke arah gadis yang bersinar terang ini. Tidak ada yang bisa melihat wajahnya dengan jelas. Gadis langsing ini dengan rasa ingin tahu mengambil beberapa lingkaran di sekitar Gyeongsangki, yang cacat untuk bergerak, lalu membelai jarinya di kulit halus Gyeongsangki. Mengikuti suara mendesis, panas hebat yang dikeluarkan dari jari-jari gadis itu meninggalkan 2 bekas terbakar samar di kulit Gyeongsangki. Tubuh yang menakutkan. Gadis itu berseru, bahkan logam terkeras di dunia ini akan meleleh menjadi cairan setelah disentuh olehku, tetapi kulitmu hanya sedikit terbakar. Sama seperti dekrit kekaisaran leluhur suci yang agung disebutkan, kalian monster luar angkasa memang menakutkan. Gyeongsangki memelototi gadis itu dengan marah sementara 2 bekas terbakar samar di dadanya dengan cepat menyembuhkan diri tanpa meninggalkan jejak. Semua pemimpin negara di tempat kejadian tersentak sangat terkejut. Mereka semua jelas menyadari betapa kuatnya gadis itu. Meskipun para pemimpin negara itu juga Roh Kudus yang telah disembah oleh orang-orang setempat biasa, mereka adalah roh suci kelas terendah di antara semua Roh Kudus dan memiliki status terendah. Gadis itu, yang tubuhnya sudah berubah menjadi cahaya, adalah makhluk besar di antara semua Roh Kudus. Seperti yang dia katakan, tubuhnya memiliki kekuatan penghancur yang dapat melukai makhluk hidup biasa hanya dengan mendekatinya. Baru saja, Gyeongsangki melakukan kontak fisik langsung dengan tubuh gadis itu. Jika dia adalah orang lokal biasa, dia akan terbakar menjadi asap sejak lama. Tapi faktanya adalah, Gyeongsangki hanya kulitnya sedikit terbakar, dan luka-luka itu sembuh dengan sendirinya dalam sekejap mata. Sungguh tubuh yang sangat tangguh, dan kekuatan hidup yang luar biasa kuat. Gadis muda itu juga berseru, memang, monster luar angkasa yang menakutkan, jika kamu tidak disegel dalam formasi hebat ini, aku khawatir bahkan aku tidak bisa menyaingimu. Gyeongsangki menunjukkan giginya dan sepertinya menangis, tetapi dia disegel rapat dalam formasi sihir. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia bahkan tidak bisa membuat suara sedikit pun sekarang. Dari kejauhan, Ji Hao mengeluarkan salah satu jimat ajaib yang diberikan oleh Xuan Dao. Jimat sihir putih susu terbuat dari beberapa jenis kulit yang aneh, di atasnya, simbol mantra berbentuk bulu dicat dengan darah roh burung Honghu yang dicampur dengan cinabar 10.000 tahun. Mencubit jimat dengan jari-jarinya, Ji Hao sedikit melambaikan jimat ajaib. Segera setelah itu, jimat itu dibakar menjadi aliran asap transparan, perlahan melayang menuju Gyeongsangki dan sedikit melilit tubuhnya. Itu adalah jimat pelacakan. Ji Hao tidak tahu apakah jimat itu dibuat oleh Yu Yu sendiri, kakak laki-laki Yu Yu atau Xuan Du. Tetapi tidak peduli siapa yang membuatnya, jelas bahwa tidak ada dari orang-orang lokal yang hadir yang menemukan jejak jimat pelacak ini. Ji Hao menyipitkan matanya.
Dia sekarang bisa dengan jelas merasakan keberadaan Qiong Sangqi. Gadis itu memuji para pemimpin negara pedang emas dan negara patung batu, lalu meninggalkan dua gulungan logam, yang merupakan metode kultivasi rahasia. Dia kemudian meraih Qiong Sangqi, yang benar-benar telanjang dan naik ke langit. Setelah melintas di udara beberapa kali, gadis itu dan Qiong Sangqi bergabung ke awan. Ji Hao tidak berani membuang waktu. Sebaliknya, dia buru-buru mengeluarkan jimat ajaib yang mempercepat, meletakkannya di tubuhnya sendiri, lalu membiarkan kantong awan melepaskan bola kabut besar, melingkarkannya di sekelilingnya. Setelah semua ini, dia berubah menjadi embusan angin dan mengikuti di belakang sinyal yang diberikan oleh jimat pelacak. Ji Hao ditekan dan ditolak oleh dunia ini. Oleh karena itu, meskipun dia menggunakan semua kekuatan ini, dia hanya bisa terbang sekitar 100 mil dalam 1 detik. Namun, ditambah dengan bantuan jimat ajaib, kecepatan terbangnya meningkat 100 kali lipat, dan sekarang, dia bisa membuat lebih dari 10.000 mil per detik. Di depan, gadis yang mengembun dari cahaya tampaknya tidak terbang dengan kecepatan tertingginya. Mungkin, membawa Qiong Sangqi telah memengaruhi kecepatannya, yang membuat kecepatan terbangnya tidak begitu cepat, memungkinkan Ji Hao untuk nyaris tidak mengejar. Ji Hao terbang lurus sejauh puluhan juta mil, lalu mengikuti gadis itu, terbang menuju tempat matahari terbit. Baru saja, mencapai medan perang hanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Tapi terbebani oleh Qiong Sangqi, kembali ke tempat asalnya telah membawa gadis itu siang dan malam. Puluhan ribu mil di depan, Ji Hao melihat tanah yang indah di tanah, dengan pegunungan hijau yang subur dan sungai yang jernih. Di bawah sinar matahari, kabut tipis melingkar di antara pegunungan dan sungai, dengan hewan berjalan santai atau beristirahat di hutan. Itu tampaknya adalah tanah perawan primitif, di mana tidak ada jejak peradaban yang ditinggalkan oleh orang-orang lokal di dunia ini. Tanah yang indah ini sangat luas, dan meskipun Ji Hao mencoba yang terbaik untuk mengamatinya dari atas di langit, dia masih tidak bisa melihat batas-batas sebidang tanah ini. Awan didorong oleh angin kencang, melayang di udara dan menciptakan aliran awan putih seperti sungai yang tak terhitung jumlahnya. Gadis itu membawa Qiong Sangqi dan terbang ke satu aliran awan. Setelah itu, area besar cahaya indah berkilau di depan, dan gadis itu dan Qiong Sangqi menghilang. Ji Hao berdiri di luar aliran awan ini. Para pemimpin negara pedang emas dan negara patung batu memberitahu bahwa tanah suci yang mereka sebutkan dengan dupa, dan gadis itu berasal dari tanah suci. Ini berarti bahwa di mana dia kembali pasti apa yang disebut tanah suci. Namun demikian, di sini tidak ada apa-apa selain langit biru dan awan putih. Di antara lautan awan ini, kecuali ratusan burung besar yang terbang, tidak ada lagi yang bisa dilihat. Ji Hao menutupi tubuhnya dengan kabut yang dilepaskan dari kantong awan, lalu menahan rasa kekuatan yang dilepaskan dari tubuhnya. Setelah itu, dia dengan hati-hati mendekati tempat gadis itu menghilang. Tetap saja, tidak ada yang ada di sini, dia tidak bisa melihat apa-apa selain langit dan awan. Gadis itu dan Qiong Sangqi telah menghilang begitu saja. Ji Hao sedikit terkejut. Dia tetap diam beberapa saat, lalu duduk di atas awan dengan kaki disilangkan, menutup mata dan mulai bermeditasi. Kekuatan rohnya menyebar ke segala arah, dan setelah sekitar 7 menit, Ji Hao tiba-tiba merasakan sinyal intermiten yang diberikan oleh jimat pelacak. Sepertinya ada dinding tebal antara Ji Hao dan jimat itu, dan Ji Hao hanya bisa merasakan bahwa jimat pelacak itu sudah berhenti bergerak, dan itu hanya di dekatnya. Sebuah ruang yang dibuka oleh kekuatan luar. Di ruang spiritualnya, pria misterius itu diam-diam muncul. Hati-hati, orang yang membuka ruang ini. Anda tidak bisa menyainginya sekarang. Namun, dia tampaknya tidak dalam kondisi yang baik saat ini. Kamu tidak perlu terlalu pemalu. Di ruang spiritual, pria misterius itu mengangkat jari dan dengan lembut menggambar busur. Ji Hao tiba-tiba tercerahkan. Dia mengangguk, mengunci jari-jarinya bersama-sama dan perlahan menggabungkan simbol mantra 9 kata rahasia dengan gerakan pembukaan langit. Di telapak tangannya, bola cahaya keruh muncul, perlahan berubah menjadi kapak. Simbol mantra yang tak terhitung jumlahnya melintas di depan mata Ji Hao. Kekuatan spiritualnya dikonsumsi dengan cepat saat dia secara konsentrasi mencari celah dari ruang ini yang tepat di depannya, namun dia tidak bisa melihat. Setelah 6 jam penuh, mata Ji Hao tiba-tiba bersinar.
Dia menggoyangkan pergelangan tangannya dan mengirim kapak sepanjang 3 inci keluar. Bersambung.